Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Febiola Windiri Pulianti dengan nomor induk mahasiswa 858106817, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak, Salut Lili Trianto, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, pada hari Kamis tanggal 23 April 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA DSD Modul 1. Pada tugas ini, saya akan menyajikan hasil praktikum dalam bentuk video tentang ciri-ciri makhluk hidup dan gerakan pada tumbuhan melalui pengamatan secara langsung di alam sekitar. Nah, di sini ada pun alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama, lembar tabel pengamatan, yang kedua, penggaris, dan yang ketiga, pulpen untuk alat tulis, dan terakhir, alam sekitar. Pada tugas kali ini, saya akan melakukan proses pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup di alam sekitar, yaitu ada 10 makhluk hidup, yang pertama 5 hewan, dan yang kedua 5 tumbuhan. Silakan menyaksikan. Tumbuhan dan hewan termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan. Tumbuhan dapat tumbuh, bernapas, membuat makanan sendiri, dan berkembang biak. Sedangkan hewan dapat bergerak, bernapas, memerlukan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Oleh karena itu, tumbuhan dan hewan sama-sama termasuk makhluk hidup. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan contoh makhluk hidup, yaitu seekor kucing yang saya gendong saat ini. Kucing merupakan salah satu makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan. Yang pertama, kucing dapat bergerak. Kita bisa melihat bahwa kucing dapat berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua, kucing bernapas untuk tetap hidup. Yang ketiga, kucing memerlukan makanan dan minuman, misalnya ikan atau makanan khusus kucing. Yang keempat, kucing dapat tumbuh dan berkembang dari anak kucing menjadi kucing dewasa. Yang kelima, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Selain itu, kucing juga peka terhadap rangsang, misalnya ketika kita memanggil ataupun menyentuhnya, kucing akan merespon. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kucing termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, saya akan menjelaskan contoh makhluk hidup, yaitu ayam. Ayam merupakan makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan. Ayam dapat bergerak seperti berjalan, berlari, dan mengepakkan sayap. Ayam juga bernafas untuk tetap hidup serta memerlukan makanan dan minuman, contohnya beras atau biji-bijian. Selain itu, ayam mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari anak ayam menjadi ayam dewasa, serta berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam juga peka terhadap rangsang, misalnya ketika diberi makanan, ayam akan segera mendekat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ayam termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga adalah bebek. Perhatikan bebek yang berada di belakang saya. Bebek termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang lengkap. Bebek dapat bergerak, misalnya berjalan di darat dan berenang di air. Bebek juga bernapas menggunakan paru-paru. Untuk bertahan hidup, bebek membutuhkan makanan dan minuman. Selain itu, bebek mengalami pertumbuhan dari anak bebek hingga menjadi bebek dewasa, serta berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek juga peka terhadap rangsangan. Hal ini dapat dilihat ketika saya mendekatinya. Bebek tersebut menjauh. Hal ini menunjukkan bahwa bebek merasa takut atau waspada terhadap rangsangan di sekitarnya. Respon ini merupakan bentuk perlindungan diri agar terhindar dari bahaya. Yang keempat adalah semut. Lihatlah pohon rambutan yang berada di belakang saya ini. Pada pohon ini, kita dapat mengamati adanya semut yang berjalan di batang maupun di sekitar buah rambutan. Semut tersebut termasuk makhluk hidup karena memiliki
ciri-ciri makhluk hidup. Semut dapat bergerak dengan berjalan dari satu tempat ke tempat lain, terutama menuju sumber makanan. Pada pohon rambutan ini, semut tertarik karena adanya rasa manis pada buah yang menjadi sumber makanannya. Selain itu, semut juga bernapas walaupun tidak terlihat secara langsung. Semut mengalami pertumbuhan dari telur, larva, hingga menjadi semut dewasa, serta berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Semut juga peka terhadap rangsangan. Ketika saya mencoba menyentuh atau mengganggunya, semut akan bergerak lebih cepat, berpindah tempat, atau menjauh untuk melindungi diri. Dari hasil pengamatan ini, dapat kita tuliskan dalam tabel bahwa semut memenuhi ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, membutuhkan makanan, bernapas, tumbuh dan berkembang biak, serta peka terhadap rangsangan. Yang kelima adalah lebah pada bunga. Lebah yang hinggap di bunga menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Lebah bergerak dengan terbang mendekati bunga untuk mencari makanan berupa nektar. Lebah juga bernapas dan membutuhkan energi untuk hidup. Selain itu, lebah peka terhadap rangsangan, misalnya tertarik pada warna dan aroma bunga. Saat mengambil nektar, lebah juga membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Lebah juga dapat berkembang biak untuk melanjutkan keturunannya. Jadi, dari pengamatan lebah pada bunga dapat disimpulkan bahwa lebah memenuhi ciri-ciri makhluk hidup seperti bergerak, membutuhkan makanan, bernafas, peka terhadap rangsangan, dan berkembang biak. Sekarang kita bahas ciri-ciri makhluk hidup pada beberapa tumbuhan yang ada di sekitar kita, yaitu mangga. Sekarang saya mengamati pohon mangga. Pohon mangga termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri seperti dapat tumbuh dan berkembang dari biji menjadi pohon besar. Pohon ini juga membutuhkan makanan dan air yang diperoleh dari tanah serta bantuan sinar matahari untuk fotosintesis. Selain itu, pohon mangga dapat bernapas melalui stomata pada daunnya dan berkembang biak dengan menghasilkan buah mangga yang berisi biji. Pohon mangga juga peka terhadap rangsangan, misalnya daunnya akan layu jika kekurangan air. Yang kedua, saya mengamati pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan makhluk hidup karena dapat tumbuh tinggi dari bibit kecil. Pohon ini memerlukan air, udara, dan cahaya matahari untuk membuat makanan sendiri. Pohon kelapa juga bernapas dan berkembang biak melalui buah kelapa yang dapat tumbuh menjadi pohon baru. Selain itu, pohon kelapa dapat bereaksi terhadap lingkungan, misalnya daun kelapa akan bergerak ketika tertiup angin. Yang ketiga, saya mengamati pohon rambutan. Pohon rambutan termasuk makhluk hidup karena mengalami pertumbuhan dari kecil hingga besar. Pohon ini juga membutuhkan nutrisi dari tanah dan sinar matahari untuk bertahan hidup. Pohon rambutan bernapas melalui daun dan batangnya, serta berkembang biak dengan menghasilkan buah rambutan. Selain itu, pohon ini peka terhadap rangsangan. Contohnya, daun akan menguning dan gugur jika kekurangan air. Yang keempat adalah tanaman jeruk nipis. Tanaman ini termasuk makhluk hidup karena dapat tumbuh dan berkembang dari bibit menjadi tanaman yang menghasilkan buah. Jeruk nipis memerlukan air, udara, dan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Tanaman ini juga bernapas dan berkembang biak melalui biji. Selain itu, jeruk nipis peka terhadap rangsangan, misalnya daunnya akan layu jika tidak disiram. Ketika kondisi lingkungan baik dan perawatan cukup, tanaman jeruk nipis dapat berbuah sangat lebat, yang menunjukkan bahwa tumbuhan ini mampu berkembang biak dengan baik.
Dan yang terakhir, saya mengamati tanaman terong. Tanaman terong termasuk makhluk hidup karena dapat tumbuh dari biji menjadi tanaman yang berbuah. Tanaman ini membutuhkan air, udara, dan sinar matahari untuk membuat makanan. Terong juga bernapas dan berkembang biak melalui bijinya. Selain itu, tanaman terong peka terhadap rangsangan, seperti daun yang layu ketika kekurangan air atau terkena panas berlebihan. Namun, ketika terkena hujan terus-menerus dan kondisi tanah terlalu lembab, daun tanaman terong dapat menjadi kering ataupun rusak. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman juga bereaksi terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Demikian penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan yang telah saya amati. Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama meskipun bentuk dan cara hidupnya berbeda. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.